Halo, selamat jumpa lagi bersama saya Andri dalam acara BBS Bincang Santai. Hari ini saya kedatangan tamu yaitu Christopher. Selamat berjumpa Christopher. Iya, Pak. Coba Christopher perkenalkan kepada pemirsa siapa itu Christopher. Hai, nama saya Christopher, kelas 6, sekolah di STK Mater Dei Pamulang. Saya 5 saudara, saya yang ke-3 bersaudara. Kamu itu di SDK Mater Dei itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler apa? Futsal, Pak. Futsal. Kegiatan ekstrakurikuler futsal. Yes. Itu dilaksanakan setiap hari apa, Chris? Kamis, Pak. Dari Kamis. Kamis dari jam berapa sampai jam berapa? Setengah 2 sampai jam 3. Setengah 2 sampai jam 3. Nah, dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal sendiri itu diikuti anak-anak kelas berapa saja? Ada kelas 3, 4, 5, 6. Dari kelas 3, 4, 5, 6. Nah, dengan jumlah yang mungkin banyak ya, sekitar berapa anak dalam kegiatan ekstrakurikuler itu? Bisa 50 sampai 60. Kegiatan ekstrakurikuler di SDK Mater Dei itu dibagi menjadi kelompok-kelompok bagi tertentu atau langsung semua kegiatan ekstrakurikuler itu dilaksanakan secara bersamaan? Tidak, main futsal itu jadi kelompok-kelompok, Pak. Di kelompok-kelompok. Jadi kelompok anak kelas 3, 4. Di kelas 3, 4 dan kelas 5, 6. Oh, kelas 3, 4 dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau kelas 3, kalau kelas 3 itu 1 jam setengah jam. Terus? Tapi kalau 4, 5, 6 sampai jam 3. Oh, sampai jam 3. Jadi kamu termasuk kelompok yang Kelas 6. Kelas 6 itu setelah anak-anak kelas 3, 4 selesai ya itu. Nah, kegiatan pelatihan ekstrakurikuler futsal itu sendiri di SDK Mater Dei itu seperti apa? Sangat baik dan bermain juga sudah bersama-sama. Oh, itu dilakukan mulai dari pemanasan, kemudian bermain ya. Yes. Nah, itu dilaksanakan di sekolah itu di berapa lapangan? Cuma 1 lapangan. Oh, di 1 lapangan ya. Nah, pelatihnya ada berapa yang ngelatih kamu? Ada kalau kelas 3, 4 itu 1 sama 4, 5 1 juga. 1 orang. Bisa diceritakan nggak kepada pemirsa bagaimana sistem latihan futsal yang ada di SDK Mater Dei itu? Pertama kita latihan dulu oper-operan, dan kita juga latihan nyusut ke gawang, dan habis itu kita mulai latihan bersama kelompok-kelompok. Terus diakhiri dengan game atau hanya latihan fisik saja yang dilakukan dalam kegiatan ekstrakurikuler? Game, Pak. Dari game ya. Nah, dari game itu apakah semua anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu dapat kesempatan ikut bermain? Iya, Pak. Ya. Nah, dalam ekstrakurikuler itu sendiri Christopher berperan sebagai apa? Kiper, Pak. Oh, sebagai kiper. Mengapa kamu suka menjadi kiper? Saya suka itu karena saya ikut yang terkenal di sepak bola, Pak. Jadi kamu suka menjadi kiper itu karena mengikuti orang yang jago kiper, Pak. jago kiper. Seperti apa sih jago kiper itu? Jago kiper itu karena harus berlatih menangkap, dan kita konsentrasi itu, Pak. Bolanya lagi di mana? Konsentrasi. Tapi kamu nggak takut kalau misalnya jadi kiper itu kan biasanya tendangan itu kencang-kencang ya, kuat-kuat ya. Itu nggak takut kalau misalnya kena kepala, kena badan ya gitu? Enggak, Pak. Kenapa? Karena itu saya kuat. Nah, ketika kamu jadi kiper itu pernah nggak kalau kamu ngalami cedera begitu? Pernah, Pak. Seperti apa? Pertama badan, Pak. Badan itu saya sakit, dan
sampai biru, Pak. Oh ya, sampai biru itu ya. Kencang. Nangis nggak waktu itu? Enggak, Pak. Oh enggak, oke. Nah, pengalaman menarik apa yang kamu alami ketika kamu berlatih dalam ekstrakurikuler futsal, kamu menjadi penjaga gawang atau kiper? Saya menarik itu karena ada kayak penalti. Penalti itu saya tidak bisa menangkapnya atau gagalin menggolan. Oh, jadi waktu kamu jadi kiper ada hukuman penalti gitu, kamu bisa menggagalkan tendangan penalti itu? Bisa. Oke, ya bagus juga ya kamu itu. Sejak kapan kamu tertarik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal? Sejak kelas 5, Pak. Dari kelas 5, berarti baru 1 tahun yang lalu ya? Nah, sebelumnya kamu suka apa kegiatan ekstranya? Bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Loh, gimana kok dari bulu tangkis sekarang kok menjadi futsal itu karena apa? Saya melihat lapangan yang kakak kelas, yang saya kelas 5, saya menarik untuk bermainnya, Pak. Lalu saya pindah. Oh, dari pindah. Pindah, Pak. Jadi baru tahun kemarin itu kamu baru ngikutin kegiatan ekstrakurikuler karena tertarik oleh kakak kelas kamu ya? Iya. Nah, selama mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di kelas 5 itu sampai kelas 6 ini, pernah mengikuti event-event pertandingan di luar sekolah atau belum? Belum, Pak. Jadi kamu baru mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bermain di sekolah saja ya? Iya, Pak. Tetapi kamu senang kan nih kegiatan ekstrakurikuler di sekolah? Senang banget, Pak. Nah, selain kamu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal di sekolah, kamu melatih dirinya untuk meningkatkan keterampilan bermain bola itu dilakukan di sekolah saja ataukah ada tempat tertentu, tempat khusus untuk mengembangkan keterampilan itu? Saya berlatih juga di luar sekolah. Saya berlatih kiper yang menangkap. Nah, kamu mengikuti kegiatan di klub itu, nama klubnya apa? SSB GMC. SSB GMC. Itu apa SSB GMC? Ya, ini adalah logo nama klub kita, Pak. Oh gitu. Nah, di SSB GMC itu anak-anaknya terdiri dari anak-anak SDK Materdei saja atau ada juga dari tempat lain? Tempat lain, Pak. Sekolah-sekolah lain. Oh gitu. Berapa jumlah anak-anak yang mengikuti di sana? Banyak. Cukup banyak ya? Cukup banyak. Nah, di pelatihan itu sendiri dibedakan juga usia atau dicampur antar anak kelas 4, 5, 6 atau mungkin campur dengan anak SMP begitu? Enggak, Pak. Bisa-bisa, Pak. Ada kelas 5, 6, terus 4, 3, terus juga kelas 2, Pak. Oh gitu. Nah, di SSB GMC itu sendiri kamu berlatih apa di sana? Kiper juga. Oh, jadi kiper juga. Jadi kamu latihan di SSB itu latihan kiper, di Materdei juga kamu pengennya jadi kiper ya? Iya. Kenapa di SSB kamu nggak pengen latihan peran yang lain, misalnya sebagai striker atau sebagai gelandang begitu? Saya nggak suka gelandang atau striker karena susah, Pak. Susah untuk orang-orang lagi di mana terus lari kencang gitu. Oh gitu. Nah, pengalaman kamu latihan di SSB itu sudah berapa lama? Udah 2 tahun lebih, Pak. 2 tahun juga. Jadi hampir sama ketika kamu latihan di sekolah dengan di SSB 2 tahun ya? Ya. Nah, di SSB sendiri pernah ikut turnamen atau baru ikut latihan saja? Pernah itu, Pak, pertandingan. Nah, pertandingan antar klub atau hanya khusus untuk para peserta SSB aja? Enggak, Pak. Kita SSB itu melawan sekolah lain, Pak. Oh, melawan sekolah lain. Nah, kamu juga pada waktu itu menjadi kiper ya? Kiper. Kamu kebobolan berapa gol nih waktu tanding? 3 sampai 5 kali lah, Pak. 5 kali kebobolan gol. Terus ketika kamu mengalami kegagalan bisa kemasukan 5 gol itu kan pasti biasanya diadakan evaluasi oleh pelatih ya. Kira-kira apa yang kamu ingat waktu dikasih penjelasan sama pelatih ketika permainan itu selesai, pertandingan itu selesai? Guru saya itu bilang kamu itu harus
serius, serius dan berani jatuh. Oh, jadi harus serius. Satu, yang kedua adalah berani jatuh. Maksudnya berani jatuh itu ketika menangkap bola atau memang karena sengaja mau jatuh itu? Mau nangkap bola kalau di kanan kita harus jatuh. Oh gitu. Pas berani jatuh. Coba bisa dipraktikkan pada pemirsa teknik ketika kamu berdiri menjaga bola itu seperti apa? Ya. Dalam pelatihan di SSB itu apa saja sih trik atau teknik yang diajarkan untuk kiper? Menangkap, menendang, dan harus tipuan, Pak. Oh, tipuan ketika seperti apa maksudnya? Harus ini kalau bola ke kanan tapi ke kiri. Oh gitu. Tipuan. Christopher, kalau kamu itu gemar main sepak bola, tentu dong punya namanya tokoh idola ya. Iya. Nah, Christopher punya nggak tokoh idola sepak bola? Ada, Pak. Dari dalam negeri atau dari luar negeri nih? Luar negeri, Pak. Siapa namanya? Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo. Bukannya dia adalah seorang striker ya? Iya, Pak. Nah, kenapa kamu kiper kok malah suka striker nih? Nanti kalau aku juga mau ke Eropa, dia bisa jadi jago jadi Cristiano Ronaldo, Pak. Oh, jadi kamu nanti kalau misalnya besarnya nanti pengen menjadi pemain terkenal gitu ya maksudnya. Juga, Pak. Ya. Tetapi posisinya tetap di sebagai kiper atau nanti beda? Kamu pengen jadi seorang striker juga? Kalau di boleh juga, Pak. Boleh. Oh, nanti mau mencoba juga. Berarti mulai dari sekarang dong kalau kamu pengen jadi seorang striker, berarti selain kamu jadi kiper juga berlatih bagaimana teknik menjadi seorang striker, berarti kan begitu ya? Iya, Pak. Nah, kenapa kamu memilih Cristiano Ronaldo? Dia itu badannya sangat bagus dan berotot, dan dia sayang orang tuanya, Pak. Kenapa itu? Karena dia orangnya baik, sopan, dan dia sebaik itu kada orang-orang yang jahat, Pak. Lah kamu tahu hal itu dari mana? Kan kamu belum pernah ketemu Cristiano Ronaldo ya? Iya. Dari mana kamu tahu? Saya itu lihat dari YouTube, Pak. Dari YouTube? YouTube menceritakan Cristiano Ronaldo, Pak. Oh gitu. Saya pikir kamu tertarik karena kepada Cristiano Ronaldo karena orangnya cakep ganteng gitu. Enggak ya? Enggak. Tapi karena memiliki badan yang kekar, mainnya bagus, selain itu juga orangnya baik terhadap orang lain begitu Baik ya. banget. Nah, harapanmu apa terhadap kegiatan ekstrakurikuler futsal yang diadakan di SDK Mater Dei ini? Saya harus sekolah dengan lebih baik dan bisa mengajarkan anak-anak yang nggak bisa futsal jadi bisa. Dan saya doakan futsal itu bisa pertandingan di luar sekolah. Semoga STK Mater Dei Pamulang banyak meraih juara futsal. Baik, terima kasih Christopher yang sudah hadir di tempat ini bercerita tentang pengalamannya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler futsal di SDK Mater Dei Pamulang dan juga menceritakan bagaimana pelatihan yang dilaksanakan di tempat belajar secara khusus yaitu di SSB GMC. Semoga Christopher semakin berkembang ya dalam bidang futsal khususnya sebagai kiper, dan harapannya Christopher ingin menjadi seperti Cristiano Ronaldo untuk menjadi striker. Itu menjadi motivasi yang baik untuk memajukan Christopher sendiri di dalam
kegiatan ekstrakurikuler futsal sendiri. Dan semoga apa yang dicita-citakan oleh Christopher suatu saat nanti bisa tercapai. Amin. Demikian pemirsa, bincang-bincang saya bersama Christopher. Kita doakan bersama semoga Christopher dapat tumbuh dan berkembang dan semakin terampil dalam bermain futsal. Dan harapan ke depan, Christopher ingin menjadi seorang pemain terkenal. Semoga apa yang dicita-citakan Christopher dapat terkabulkan. Sampai jumpa dalam acara BBS, Bincang-Bincang Santai.